Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bungo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kepada teman-teman semua mengenai isi atau materi dari makalah yang telah saya buat. Makalah yang telah saya buat berjudul Cara Mengatasi Dampak Pembakaran Senyawa Karbon terhadap Lingkungan dan Kesehatan. Saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian cara-cara efektif yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat peristiwa pembakaran senyawa karbon. Sebelum kita beralih ke materi inti atau materi selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu senyawa karbon. Jadi, senyawa karbon adalah senyawa yang tersusun dari atom C atau atom karbon dan merupakan salah satu senyawa yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh senyawa karbon tersebut biasanya dapat terjadi karena adanya proses pembakaran secara tidak sempurna oleh senyawa karbon tersebut. Pembakaran adalah proses reaksi runtutan kimia antara bahan bakar dan oksidan yang biasanya menghasilkan energi panas dan energi cahaya dalam bentuk api. Dan pembakaran secara tidak sempurna merupakan proses pembakaran yang menghasilkan sedikit kalor, sehingga dapat menimbulkan atau menciptakan gas-gas yang berpotensi menjadi racun di udara. Gas-gas yang dimaksud tersebut contohnya adalah gas karbon dioksida atau CO2, gas karbon monoksida atau gas CO yang biasanya kita dapat di kendaraan bermotor, gas nitrogen oksida yakni gas NO dan NO2, gas sulfur oksida yakni gas SO2 dan SO3, dan timbal. Jadi teman-teman, kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh gas-gas tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kerusakan secara langsung dan yang kedua ada kerusakan secara tidak langsung. Yang pertama, kerusakan secara langsung. Contohnya, kerusakan yang terjadi pada manusia atau makhluk hidup seperti iritasi pada saluran pernafasan akibat terlalu banyak menghirup gas tersebut, iritasi pada mata, sakit kepala, gagalnya fungsi otak, dan gagalnya fungsi saraf, serta gangguan ginjal. Yang kedua, ada dampak secara tidak langsung. Nah, dampak secara tidak langsung ini bisa dikatakan sedikit lebih berbahaya daripada dampak secara langsung. Contohnya, ada penipisan lapisan ozon, pemanasan global akibat efek rumah kaca yang ditimbulkan oleh gas karbon dioksida, dan beberapa contoh lainnya. Nah, atas kerusakan-kerusakan yang telah saya sebutkan tadi, sudah sewajarnya bagi manusia dan sudah menjadi kewajiban bagi kita juga untuk melakukan kegiatan preventivitas atau pencegahan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembakaran secara tidak sempurna oleh senyawa karbon tersebut. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk preventivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengurangi penggunaan bensin yang mengandung timbal, karena di sini bensin merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam kendaraan bermotor yang berpotensi menghasilkan gas-gas beracun seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan alat pembakar. Pemeliharaan alat pembakar dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dari alat pembakar tersebut. Dengan terjaganya kualitas dari alat pembakar tersebut, maka akan mengurangi risiko terjadinya pembakaran tidak sempurna yang nantinya akan menghasilkan gas-gas beracun. Selanjutnya adalah menggunakan tenaga yang dianggap lebih ramah lingkungan, seperti tenaga baterai dari listrik dan tenaga cahaya dari matahari yang nantinya akan diubah melalui panel surya. Cara selanjutnya adalah menghemat penggunaan bahan bakar bensin dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi atau lebih memilih menggunakan kendaraan umum dalam beraktivitas sehari-hari. Atau bisa di alternatif menggunakan sepeda lebih sehat. Selanjutnya adalah melakukan reboisasi atau penghijauan di tengah kota dengan tujuan untuk memelihara kualitas udara di tengah kota. Karena di tengah kota biasanya padat kendaraan dan kualitas udaranya kurang baik. Cara selanjutnya adalah mengganti sumber energi dari yang sifatnya seperti minyak bumi menjadi energi yang bersifat non-petroleum seperti gas alam, etanol, hidrogen, dan lain sebagainya yang dapat menghapus penyumbatan pada knalpot kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah melakukan kampanye kesehatan anti polusi udara dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat sekitar tentang bagaimana pentingnya kebersihan udara di sekitar.
Sebagai salah satu bentuk preventivitas bagi dampak secara langsung dari gas-gas beracun tersebut, ada baiknya kita menggunakan masker di tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan gas-gas beracun seperti di tempat industri atau pabrik dan lain sebagainya. Yang terakhir ada menjaga pola hidup sehat dengan melakukan rutin olahraga dan mengonsumsi makanan sehat dengan tujuan untuk menjaga imunitas tubuh dan terhindar dari dampak buruk gas-gas beracun yang mungkin ada di sekitar kita. Baik teman-teman, kesimpulan dari makalah dan video yang telah saya buat kali ini adalah mengenai pentingnya peran kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungan serta kesehatan diri kita sendiri dari dampak negatif pembakaran senyawa karbon. Dari sini, saya harap kita sama-sama dapat belajar dan mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan sebagai kegiatan preventivitas untuk menjaga keasrian lingkungan kita. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.